Halo insan pariwisata dan marketeers, berjumpa lagi bersama saya Afi Henry, Business Director dari Marketplace Tourism dalam 10 Minutes Industry Update. Pada edisi kali ini kita akan kembali menyampaikan 5 buah update berita yang kita ambil dari kejadian yang terjadi minggu ini dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah berhasil disarikan oleh tim kreatif Marketplace Tourism. Strategi holding BUMN pariwisata. Holding badan usaha milik negara atau BUMN pariwisata dan pendukung telah menyusun peta jalan dan strategi jangka panjang hingga 2025 yang dimulai dari pendekatan perjalanan domestik. Direktur Project Management Office Holding BUMN pariwisata dan pendukung Edwin Hidayat menjelaskan peta jalan dan pengembangan dan strategi holding BUMN pariwisata jangka pendek hingga Desember 2021 adalah mengembangkan pariwisata domestik untuk mempercepat pemulihan pariwisata Indonesia akibat hambatan kedatangan turis asing sebagai pendekatan stimulasi untuk domestik. Kemudian pada 2022, rencana jangka menengahnya adalah mengembangkan strategi pariwisata internasional untuk meningkatkan ketertarikan pariwisata Indonesia bagi turis asing. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan stimulasi tingkat permintaan internasional, kemudian mengidentifikasi negara yang tergolong quick win. Holding BUMN melakukan penilaian destinasi yang dimaksud dengan negara quick win countries berdasarkan kepribadian turis. Untuk rencana jangka panjang 2023 hingga 2025, holding akan mengembangkan strategi pariwisata untuk peningkatan kinerja sektor pariwisata dan menjadikan Indonesia tujuan pariwisata kelas dunia. Rencana pembukaan pariwisata di Bali dan Batam. Menparekraf Kepala Baparekraf Sandiaga Uno mengatakan tingkat vaksinasi berkorelasi besar dalam memastikan langkah-langkah pembukaan kembali destinasi pariwisata serta sentra ekonomi kreatif, termasuk pembukaan Travel Corridor Arrangement atau TCA yang ditargetkan di Bali, Batam, dan Bintan dapat didorong untuk dipercepat jika vaksinasi dosis lengkap telah terlaksana 75 hingga 80%. Sandiaga mengatakan pembukaan Bali, Batam, dan Bintan juga harus melihat faktor prakondisi yang lainnya, seperti sertifikasi CHSE end-to-end dan kesiapan industri. Jika berbagai program pemerintah untuk membantu pelaku parekraf tereksekusi dengan baik, Menteri optimis akhir kuartal 3 atau kuartal keempat bisa uji coba pembukaan dari beberapa lokasi tadi. Kemenparekraf sendiri menargetkan dapat melakukan vaksinasi hingga 95% terhadap pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Sampai dengan 23 Agustus yang lalu, lebih dari 193.000 masyarakat telah tervaksinasi melalui berbagai sentra vaksinasi kolaborasi Kemenparekraf dengan banyak pihak. Ditargetkan sampai dengan September 2021, banyak 450.000 masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif sudah mendapatkan vaksin lewat sentra vaksinasi Kemenparekraf. Angka ini diharapkan dapat terus bertambah hingga Desember 2021. Peluncuran BBI dan BWI di Sulawesi. Tertunda karena pandemi COVID-19, peluncuran Bangga Buatan Indonesia atau BBI dan Bangga Wisata Indonesia atau BWI di Sulawesi Utara baru dilaksanakan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akan fokus digitalisasi UMKM pada gerakan bertajuk #Pelangi Sulawesi ini. Menteri Perdagangan Lutfi menyampaikan digitalisasi UMKM menjadi kunci dalam pengembangan kampanye BBI di tanah air. Hingga pertengahan Agustus 2021 yang lalu, menurut data yang disampaikannya, sejumlah 15 juta UMKM telah bergabung dalam platform perdagangan elektronik. Dengan capaian tersebut, ia optimis ke depannya mampu mencapai target 30 juta pelaku usaha UMKM
akan onboarding ke platform digital di akhir 2023 mendatang. Sebagai movement manager dari kampanye ini, Menteri Perdagangan berharap dapat ikut dalam memicu kinerja sektor ekonomi perdagangan dan membantu pemulihan ekonomi nasional pada triwulan kedua 2021. Sementara itu terkait sektor wisata dengan kampanye bertajuk #Pelangi Sulawesi, ajang untuk mengenalkan potensi wisata di Sulawesi Utara, khususnya di Likupang. Promosi destinasi wisata super prioritas untuk investor. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI merekomendasikan destinasi wisata super prioritas untuk dipromosikan kepada para investor. Rekomendasi tersebut disampaikan terkait dengan adanya upaya pemerintah untuk menggiring investor ke sektor pariwisata. Menurut Ketua Umum GIPI, Didin Junaidi, pemerintah harus mempromosikan sektor-sektor pariwisata di destinasi-destinasi tersebut kepada investor sejak jauh-jauh hari. Dengan demikian, masuknya penanaman modal asing pada masa pemulihan pandemi nanti bisa maksimal. Perlunya destinasi wisata super prioritas untuk dijadikan sebagai skala prioritas pemerintah terkait dengan investasi di sektor pariwisata tidak terlepas dari masalah cukup terbukanya peluang untuk daerah pariwisata seperti Provinsi Bali yang dinilai masih cukup menarik bagi para investor. Secara sektoral, perhotelan level menengah ke bawah dinilai sebagai segmen yang mampu menarik minat para investor. Sebab hotel-hotel di segmen tersebut memiliki pasar yang relatif lebih memungkinkan untuk diarahkan bagi wisatawan domestik. Sektor pariwisata menjadi skala prioritas dan akan ditentukan oleh pemerintah dalam beberapa waktu ke depan. Penentuan skala prioritas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tanah air dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Investasi melalui Memorandum of Understanding yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 yang lalu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut sejumlah wilayah destinasi wisata yang sedang menjadi fokus pemerintah dalam hal ini, diantaranya di Tanjung Lesung, Danau Toba, dan Provinsi Aceh. Kapan Bali dibuka kembali? Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memaparkan 4 prakondisi agar Bali bisa dibuka kembali. Pertama, progres vaksinasi yang mencapai 75 hingga 80% dari target. Saat ini progres vaksinasi di Bali telah mencapai 91,02% untuk dosis pertama dan dosis kedua sebesar 36%. Kedua, pertambahan kasus baru dan kondisi penyebaran COVID-19. Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo 1,5 bulan yang lalu, disebutkan keadaan COVID-19 baru terhitung terkendali jika jumlahnya mencapai 100 kasus baru per hari. Selain itu, bed occupancy rate juga harus berada di bawah di antara 40 hingga 50%. Yang ketiga, perluasan testing and tracing. Dan yang keempat, penyiapan dan kesediaan industri untuk menerapkan end-to-end CHSE. Kemenparekraf telah menyiapkan 3 lokasi wisata, yakni di Sanur, Ubud, dan Nusa Dua, sebagai bentuk penyiapan pembukaan Bali untuk wisatawan. Selain itu, Kemenparekraf juga terus mensosialisasikan aplikasi Peduli Lindungi sebagai penunjang protokol kesehatan pasca PPKM level 4. Saat ini COVID-19 di Jawa sudah melandai dan diharapkan juga terjadi di Bali. Menurutnya, Bali sedang dipersiapkan untuk 2 event besar internasional. Pertama, pada konferensi G20 di November 2022 dan diusulkan menjadi lokasi World Tourism Day. 2 gelaran tersebut diharapkan mendorong pemulihan ekonomi di Bali. Riset pariwisata dan marketeers, 5 berita di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tadi sudah kita bacakan sebagai update kita di industri update kali ini. Semoga semua informasi yang sudah kita sampaikan tadi menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan update menarik yang lain dan belum mengikuti program-program kami,
Segera bergabung dengan klik tombol subscribe di kanal YouTube Marketeers TV. Jika Anda menyukai update yang tadi sudah kita sampaikan, jangan lupa untuk like dan silahkan tinggalkan komen Anda di sini. Saya Afi Henry dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Stay safe and healthy dan salam pariwisata.